Ada 3 perempuan inspiratif Mubadalah. Siapa saja, Mbak Nurul? Oke. Kita satu persatu aja ya, supaya yang 2 ditunda dulu. Pertama, kita akan ke yang sudah ditunggu-tunggu di chat pada teriak-teriak ke founder ngaji KGI. Halo Mbak Nur Rofiah sudah hadir. Ibu. Ya, halo. Dr. Nur Rofiah bilang. Yang pertama hadir ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Energinya nggak habis ya Bu ya. Tiap hari live ya Bu. Jangan panggil Ibu dong. Wah, panggil Ibu. Panggilnya apa Mbak? Monggo dipersilakan waktu 3 menit untuk Ibu memberikan sepatah 2 patah kata pengalaman gerakannya yang ada relevansinya dengan Mubadalah. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, saya ingin mengucapkan selamat pada Kang Fakih ya. Mubadalah ini semakin merajalela dan mendunia. Mudah-mudahan masuk dalam merasuk ya, merajalela juga dalam kesadaran kita, dalam pikiran kita. Nah, Mubadalah ini tentu saja sangat terkait erat dengan keadilan gender Islam yang sedang kita kembangkan melalui ngaji KGI ya. Jadi kalau kita misalnya mau bicara tentang keadilan, itu kan minimal 3 pertanyaan ya. Jadi pertama, apakah sesuatu itu adil? Kita pakai analisa kemanusiaan. Kalau manusiawi adil, kalau tidak manusiawi tidak adil gitu. Tapi untuk konteks perempuan masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Yang kedua adalah apakah sesuatu yang diklaim adil itu adil juga buat perempuan? Maka pakai analisis gender atau analisis Mubadalah gitu ya. Misalnya cara melihatnya adalah apakah perempuan juga bisa mengakses, mengontrol, berpartisipasi, dan dapat manfaat dari sesuatu yang diklaim adil itu. Nah ini Mubadalah di sini nih. KGI itu kan spirit utamanya adalah membangun kesadaran tentang keadilan hakiki perempuan. Nah keadilan hakiki perempuan itu ditandai dengan pengalaman biologis perempuan yang 5, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui itu yang dari sananya sudah sakit, tidak boleh makin sakit. Jadi sesuatu tidak bisa disebut adil kalau membuat pengalaman biologis perempuan yang dari sononya sudah sakit, kok makin sakit, makin merepotkan, berarti tidak adil. Karenanya pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan apakah sesuatu yang disebut atau diklaim adil untuk perempuan itu adalah tidak menyebabkan pengalaman biologis perempuan makin sakit gitu. Nah yang terakhir untuk sampai pada perspektif keadilan hakiki adalah sesuatu tidak disebut adil bagi perempuan kalau membuat pengalaman sosial perempuan akibat sistem patriarki itu kan perempuan menjadi sangat rentan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Semua 5 ini tidak adil, maka tidak ada sesuatu disebut adil kalau mengandung salah satu ini atau berdampak pada salah satu ini. Maka pertanyaan yang keempat adalah apakah sesuatu yang disebut adil bagi perempuan itu tidak mengandung atau menyebabkan perempuan mengalami salah satu dari 5 itu. Begitupun dalam kemaslahatan. Maka penting sekali kita mengintegrasikan pengalaman biologis dan sosial perempuan ini. Dia disebut sebagai pengalaman sosial karena perempuan mengalami itu hanya karena menjadi perempuan. Kalaupun laki-laki mengalami tetap bukan sebagai perempuan gitu ya, yang stigmatisasi dan lain-lain itu. Jadi dalam konteks agama, sesuatu itu hanya disebut kemaslahatan hakiki kalau tidak menyebabkan pengalaman biologis perempuan makin sakit dan tidak mengandung atau menyebabkan perempuan mengalami salah satu dari 5 tadi pengalaman sosialnya. Karena itu nanti
mubadalah dan keadilan hakiki itu akan bersinergi karena mubadalah itu menjadi prasyarat dari keadilan hakiki ini. Misalnya kemaslahatan ya, mubadalah itu kan menekankan pada laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai subjek penuh sistem kehidupan. Maka dua-duanya wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, gitu. Sekaligus menikmatinya. Maka sesuatu tidak bisa disebut maslahat kalau itu hanya maslahat untuk laki-laki, sementara bagi perempuan mafsadat, apalagi kalau sampai madorot gitu. Ini beda sekali dengan kemaslahatan yang mainstream. Kalau kemaslahatan yang mainstream, laki-laki jadi standar kemaslahatan perempuan. Maka perkawinan anak disebut maslahat, meskipun itu hanya maslahat buat laki-laki, sedangkan buat perempuan justru bahaya. Dalam perspektif mubadalah dan keadilan hakiki perempuan, perkawinan anak menjadi tidak maslahat karena bagi perempuan itu bisa bahaya sekali. Dan seterusnya nanti. Nah, karena itu menurut saya kesadaran mubadalah dan kesadaran keadilan hakiki itu sama-sama penting untuk ditumbuhkan ya. Jadi nanti begini, mubadalah jangan berhenti sebagai isu. Dia harus sampai kepada perspektif. Maka jangan mengatakan menstruasi kalau sebagai isu. Menstruasi itu jadi tidak mubadalah karena hanya perempuan yang mengalami. Tapi kalau sebagai perspektif, maka mubadalah akan masuk. Bagaimana caranya membuat pengalaman perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, itu laki-laki bisa kerjasama sehingga tidak makin sakit gitu. Atau pada pengalaman sosial perempuan ya, ketidakadilan karena hanya menjadi perempuan, juga jangan mubadalah jangan hanya sebagai isu tetapi sebagai perspektif. Karena kalau sebagai isu nanti malah mengecualikan pengalaman perempuan karena dianggap tidak mubadalah. Jangan sampai begitu. Nah, keadilan hakiki perempuan juga mesti diingatkan terus oleh mubadalah nanti. Kalau kayak Yuli tadi mengatakan, fokus pada pengalaman perempuan akhirnya lupa pada kekhasan laki-laki. Maka yang ideal adalah mubadalah punya perspektif keadilan hakiki sehingga tidak berhenti pada solang-saling yang sama saja, tetapi yang pengalaman khas perempuan itu juga dapat perhatian, tapi keadilan hakiki juga jangan melupakan mubadalah sehingga juga melihat kekhasan pengalaman laki-laki. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa terus maju bersinergi membangun kesadaran kita bersama. Baik dalam beragama, negara, bermasyarakat, dan seterusnya. Ibu, berarti konsep mubadalah tanpa konsep keadilan hakiki pincang ya? Pincang, dan sebaliknya. Hampa ya, Bu. Bagai pinang dibelah dua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu Nyenur Rofiah. Iya. Selanjutnya, baik, selanjutnya tentu dengan tokoh perempuan inspiratif juga. Ya, saya jadi deg-degan nih, Mbak Nurul. Iya, sama. Oke, ya. Ibu Alisa Wahid sudah Halo, hadir? Ibu Alisa sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, Mbak Alisa. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Lahir dan batin, Bang Helmi. Ya. Aku melihatmu. Ya. Sayang saya. Mbak, monggo memberikan ujangan. Kalau Mbak Lisa kan gerakannya sudah keren ya. Gerakan Binwin dan keluarga maslahah ya di LKKNU. Atau Binwin atau Sturian sendiri. Iya. Terima kasih, monggo Mbak. Nah, di situ tumbuh ketemu tutupnya antara dengan konsep mubadalah. Jadi karena saya ini orang gerakan ya, senangnya memang membuat gerakan bergerak begitu. Banyak orang punya ide, tapi ide itu tidak bisa digunakan dalam membangun gerakan, gitu. Kenapa? Karena idenya terlalu complicated, idenya hanya nggak bisa diterapkan dalam banyak setting gitu, idenya terlalu awang-awangan, atau sebaliknya idenya terlalu receh
dalam tanda kutip gitu. Jadi banyak orang punya ide tapi tidak bisa dijadikan sebagai muatan gerakan. Banyak juga orang ingin membangun gerakan tapi nggak punya conceptual framework-nya atau kerangka pikirnya, kerangka konseptual yang kemudian dijadikan sebagai ikatan dari gerakan tersebut. Karena seperti Seth Godin mengatakan di dalam bukunya Tribes, Seth Godin bilang begini, masa kini, di masa sekarang ini, ketika teknologi informasi dan globalisasi itu berlangsung sangat cepat, maka sebetulnya suku itu dibentuk oleh kesamaan ideologi, sudah bukan lagi kesamaan darah atau kesamaan lokasi tempat tinggal. Orang Jawa kita bisa temukan di Afrika atau di Kutub Utara. Orang Afrika bisa kita temukan di mana-mana. Orang Arab bisa kita temukan di puncak. Banyak banget gitu ya, mobilitas manusia. Sehingga kemudian yang disebut sebagai suku atau sebagai tribes itu sudah bukan lagi yaitu kesamaan darah atau kesamaan nasab atau kesamaan area. Kalau dulu orang Jawa ya orang yang tinggal di Pulau Jawa, sekarang udah tidak gitu. Nah, Seth Godin menyatakan bahwa yang bisa, kalau suku-suku yang baru itu dibentuk oleh kesamaan minat atau kesamaan nilai-nilai atau kesamaan cara berpikir. Malam hari ini yang berkumpul di sini ini suku Mubadalah, gitu. Itu suku yang baru yang dibentuk oleh Mas Fakih, diawali oleh Mas Fakih dan Mas Fakih kemudian menjadi kepala sukunya gitu. Nah, sebuah suku yang baru itu pasti diikat oleh nilai-nilai itu. Nah, jadi ada yang punya ide nggak bisa dipakai, ada yang pengen punya gerakan tapi nggak punya ide gitu. Nah, Mubadalah itu punya kekuatan dua itu. Mubadalah itu punya kekuatan karena dia idenya mulai dari yang sangat mendasarnya, fundamentalnya ada, gitu ya, dari cara pandang, sehingga mudah kemudian dibawa kemana-mana, dilekatkan dalam berbagai konteks, menjadi cara berpikir, menjadi cara pandang, dan itu yang membuat kemudian bisa menjadi gerakan, bisa meluas, gitu. Gagasannya kemudian jadi meluas, tapi dan dia sampai keluar dari batas kemampuannya seorang fakih, gitu. Kita baru bisa menyebut sesuatu itu sebagai gerakan kalau si inisiator gerakannya itu sudah tidak bisa mengendalikan gerakannya ini kemana aja. Nah, itu sudah dirasakan pasti oleh Mas Fakih ketika gerakannya ini berkembang terus sampai berkembang sendiri, tidak harus didatangi oleh Mas Fakih, tidak harus digerakkan oleh Mas Fakih gitu. Nah, ini yang khas dari Mubadalah, karena dia bisa menjadi framework atau kerangka pikir konseptual, lalu dia juga bisa menjadi alat gerakan itu. Gerakan keadilan gendernya Mbak Nur Rofiah dan gerakan Mubadalah itu sendiri yang membawa keadilan ini tadi itu bisa menjadi sebuah gerakan karena ada muatannya ini gitu. Coba banyak teman di sini yang saya yakin sudah membaca bukunya Yuval itu ya, Yuval Noah Harari. Itu yang baca bukunya banyak sekali. Jadi gerakan enggak ada yang bergerak. Gara-gara baca buku itu nggak jadi tribes gitu. Tapi seorang Fakihuddin Abdul Qadir dari Cirebon gitu, ya, bukan tokoh yang punya organisasi massa puluhan juta orang gitu, bukan orang yang punya harta melimpah sehingga bisa membuat gerakan-gerakan, tidak. Tapi gerakan Mubadalahnya itu berkembang terus. Nah, tahun 2012 waktu saya dijebloskan untuk kembali ke NU, itu saya pilih, akhirnya saya memutuskan ya kalau lembaga kemaslahatan keluarga saya mau, karena isu keluarga saya memang menekuni gitu. Di LKK NU DIY, di PWNU DIY. Hal pertama yang saya lakukan di sana adalah mencari tahu sebetulnya NU ini mau mewujudkan keluarga seperti apa sih gitu.
Saya cari dokumen, saya bedah semuanya sampai saya ke Mbah Sahal, saya menggali tulisannya abahnya Bang Hilmi Ali, semua saya cari, semua dokumennya Muslimat, nggak ketemu, tidak ketemu. Lalu mulailah waktu itu kami mengundang LKKN UDI mengundang Kiai Husain Muhammad dan Bunyai Badriah Fayumi untuk mulai merangkai. Di mana sih, bagaimana sih pandangannya ke depan gitu, keluarga seperti apa yang mau diwujudkan oleh NU. Karena saya secara pribadi, karena saya orang gerakan tadi itu, percuma punya kegiatan banyak-banyak kalau nggak ada yang diwujudkan gitu. Okay. Itu kayak hamster sibuk, rasanya lari terus, tapi nggak gitu. Okay. Gitu. Yeah. Jadi akhirnya dari situ begitu ketemu konsep mubadalahnya Mas Fakih, kemudian merangkai semua yang sudah ditinggalkan oleh para masyayikh di NU, akhirnya sekarang kami punya konsep keluarga maslahah yang insya Allah itu sudah cukup untuk menjadi bekal kami membangun gerakan keluarga tangguh ala NU. Okay. Nah ini yang kemudian yang kemudian diaplikasikan melalui program bimbingan Bina Keluarga di Kementerian Agama, mulai dari bimbingan perkawinan. Ngomong-ngomong, ada pemilik aslinya Bimwin Catim di sini. Bapak Menteri idola saya, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kemanakah beliau? Oh iya, Pak Lukman. Mohon berkenan, saya boleh nggak nyerobot dikit gitu ya? Saya sekali Pak Lukman bisa memberikan sepatah dua patah kata, karena beliaulah yang punya gagasan untuk membuat konsep bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah yang betul-betul memberdayakan semua orang dalam keluarga, yang mengatasi ketidakadilan gender. Spesifik tuh kalimatnya. Waktu nelpon saya waktu itu, saya pengen bimbingan perkawinan itu memang bisa mengatasi yang bias gender, kekerasan dalam rumah tangga, itu semua bisa hilang, perceraian bisa berkurang gitu. Jadi tolong dibantu ya. Itu kalimatnya. Nah, itu terpenuhi sebagai bagian dari mozaik dari apa yang diperjuangkan oleh Mas Fakih melalui konsep mubadalahnya. Konsep mubadalahnya inilah yang kita ambil dan sekarang sudah dipromosikan ke ya sekitar 2.500 fasilitator bimbingan perkawinan dan lain-lain yang terkait dengan program Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama. Nah ini jangan sampai ya teman-teman yang ada di gerakan masyarakat sipil, jangan sampai kejadian yang kementerian atau negara bisa lebih maju daripada kita-kita yang berada bersama masyarakat. Karena biasanya kan kita-kita nih yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Ini enggak, karena Pak Menterinya waktu itu, mana ya Pak Lukman? Ya Allah. Atas nama siapa ya Pak Lukman? Adanya belum ada LHS, Lukman belum muncul. Belum muncul. Ya, belum muncul. Saya bacain ya, buat Mas Fakih ya. Tadi Pak Lukman ngasih ngirim WhatsApp ke saya. Tadi nih, sebelum saya ngomong, aku lagi menyimak halal bihalal mubadalah, Brebes Mili. Konsep itu kini benar-benar udah membumi. Tuh, Pak Lukman Hakim. Ya, dan beliau menurut saya sangat berjasa dalam mainstreaming konsep keluarga maslahah yang sekarang digunakan di seluruh Kementerian Agama sebagai konsep utama untuk membangun keluarga. Dan ini tidak hanya untuk keluarganya aja, yang bagi saya juga sangat penting adalah menemukan orang-orang seperti Pak Zudi Rahmanto yang memiliki penghulu-penghulu dan penyuluh-penyuluh, pemuka agama yang memiliki cara pandang yang adil dan dibantu oleh Qiraah Mubadalah ini untuk bekerjanya gitu. Itu Mbak Nurul dan ya. Waduh, baik, terima kasih. Merinding sekali. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mubadalah. Alisa. Semoga. Ya, terima kasih Pak Lukman Hakim sudah. Ya, Pak Lukman terima kasih sudah berkunjung walaupun
tidak sempat. Iya, Pak Lukman kayaknya di YouTube kayaknya lihatnya. Makin kesini tokohnya makin hebat. Jadi yang muda senior. makin keren. Ya, okay. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Nur Rofiah, Ibu Alisa. Semoga energinya, semangatnya, gagasannya, gerakannya menular kepada kita semua. Amin. Baik, selanjutnya ada siapa? Wah. Ada Mbak. Aduh, saya semakin deg-degan, semakin malam semakin deg-degan ini. Ada Mbak Nana Kamala Chandra Kirana ya? Ya, ini senior ya, senior di atas senior. Iya. Assalamualaikum, Ibu Nana. Waalaikumsalam. Sudah hadir? Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Ibu untuk berkenan memberikan sharing kepada kita gagasan maupun gerakan Ibu yang juga relevansinya dengan konsep Mubadalah. Ya. Terima kasih sekali saya sudah diundang dan diajak untuk ikut merayakan gerakan kita ya. Yang pertama saya mau sampaikan juga kepada Mas Fakih betapa bangga dan terharunya saya ya, karena saya masih ingat ketika Mubadalah adalah sebuah benih yang masih kecil dan sekarang sudah menjadi tumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar yang barusan Mbak Alisa juga bilang sudah berkembang melebihi daya jangkau dari inisiatornya gitu. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa kesalingan esensi dari apa yang yang ada di dalam gerakan Mubadalah ini, dia mempunyai relevansi dan kekuatan yang luar biasa, terutama jika kita sekarang melihat situasi COVID ya. Situasi COVID, pandemi yang sedang melanda seluruh dunia ini menunjukkan bagaimana kita saling bergantung. Bahwa kesalingannya bukan hanya kesalingan untuk saling menghargai, tapi juga kesalingan dalam kerentanan kita. Kerentanan kita sebagai manusia, sebagai peradaban, di mana hubungan antara satu manusia dengan kondisi fisik dari satu orang ke orang lainnya dalam sistem ekonomi dan sistem sosial yang kita bangun ini begitu erat hubungannya. Kerentanan satu orang bisa begitu cepat menyebar menjadi kerentanan bagi orang lain. Dan kesalingan ini, sehingga kesalingan ini di satu sisi melihat dimensi saling menghargai, tapi di dimensi satu lagi adalah dia menunjukkan betapa saling bergantungnya kita, baik dalam kebaikan maupun dalam kerentanan atau kesulitan gitu ya. Ini secara fisik, secara ekonomi, dan secara sosial. Dan dalam situasi COVID, pandemi yang kita sedang alami dan saksikan betapa besarnya pengaruhnya, kita juga melihat bagaimana relasi yang timpang itu mewujudkan diri di dalam pandemi ini, sehingga yang paling rentan di dalam pandemi ini adalah mereka yang memang sedang mereka adalah yang korban ketidakadilan itu sendiri gitu. Jadi ketidakadilan di dalam relasi sosial, ekonomi, politik yang ada itu juga berdampak pada meningkatnya kerentanan dari mereka yang paling lemah dan paling terpinggirkan. Dalam konteks seperti ini, gagasan kesalingan itu menjadi di satu pihak membantu kita untuk menganalisa
bagaimana kita rentan bersama sebagai peradaban, sebagai manusia dan sebagai dalam kehidupan di bumi ini, tapi juga dia bisa menjadi satu pedoman untuk ke depan, gitu. Pedoman bahwa dengan kesalingan ini kita memahami ketergantungan kita, dan melalui kesalingan ini kita hanya melalui kesalinganlah yang saling menghargai dan saling bekerja sama, kita bisa keluar dari kerentanan yang ada hari ini. Dan ini bukan hanya skala di rumah tangga, di antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, kakak dan adik dan semuanya. Ini adalah di dalam skala dunia. Dan pandemi inilah yang mengingatkan kita betapa pentingnya kesalingan ini dan betapa besarnya gagasan ini, gitu. Jadi buat saya kesalingan memberikan jalan keluar, dan saya sangat bangga dan sangat menghargai bahwa gerakan Mubadalah, sekali lagi tadi sudah disampaikan di dalam videonya, Mubadalah bukan hanya konsep tapi gerakan ya, bahwa gerakan ini hidup karena anak muda, karena generasi muda. Itu benar-benar sebuah apa ya, anugerah buat saya. Itu sebuah anugerah untuk masa depan kita, karena anak muda, generasi muda lah yang akan memberi jalan bagi kita semua yang sudah terlalu karatan di dalam sistem dunia yang begitu penuh ketidakadilan. Dan saya kira sebagai sebuah gerakan yang bukan hanya gerakan keagamaan, tapi gerakan budaya. Sebagai gerakan budaya, dia punya kekuatan imajinasi. Jadi lewat relasi, ketika kawan-kawan, anak-anak muda, adik-adik saya, cucu-cucu mungkin ya, sedang menghidupi dan menghidupkan gerakan Mubadalah ini, sebenarnya dia menjadi teladan untuk menunjukkan bahwa ada relasi kesalingan yang bukan menciptakan kerentanan, tapi menciptakan kebahagiaan dan penghargaan untuk semua. Dan dengan teladan ini memungkinkan ada sebuah imajinasi baru tentang masa depan yang baru. Ketika pada saat ini semua sedang bicara tentang new normal. New normal ini adalah kesalingan yang membahagiakan itu. Jangan sampai kita new normal hanya sibuk memikirkan bagaimana masker kita udah tepat atau tidak, cuci tangan udah sering atau tidak. New normal adalah sebuah pola relasi, sebuah imajinasi tentang relasi kesalingan yang mencakup bukan hanya relasi antar manusia, tapi juga antar bangsa dan juga antara manusia dan alam. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Nana atas sepatah-patahnya dua untuk Mubadalah. Terima kasih juga untuk Mbak Alisa, terima kasih juga untuk Mbak Nurofiah. Selanjutnya Mbak Nurul, halo. Ada Pak Lukman Hakim Saifuddin sudah masuk, Mas. Oh iya, halo, Assalamualaikum Pak Lukman. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Lukman. Ya. Yeay. Ya. Ya. Mungkin Pak Lukman bisa berbicara sepatah dua patah untuk Mubadalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya merasa amat sangat bersyukur nih dan merasa terhormat bisa hadir di forum yang luar biasa ini. Jadi sebenarnya saya nggak sengaja, saya tadi lihat di Twitter ada acara ini dan lalu kemudian saya merasa sangat tertarik, lalu kemudian saya ikuti karena ini Mubadalah ini sesuatu yang sangat mendasar menurut saya ya. Sebuah gagasan yang dari isinya sebenarnya bukan sesuatu yang baru tentang relasi kesalingan, kesetaraan, kesederajatan, tapi dengan istilah Mubadalah ini menjadi sangat khas dan
bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas gitu. Jadi karena tadi saya nggak punya ID meeting, maka saya ikuti lewat YouTube. Tapi lalu kemudian oleh Mbak Alisa diundang ke sini, dikasih ID meetingnya, jadi saya diminta hadir. Jadi tentu pertama saya merasa bersyukur sekali lagi karena ketika saya mendapatkan amanah memimpin Kementerian Agama yang salah satu program utamanya itu adalah bagaimana membangun keluarga yang memiliki ketahanan yang baik, itu lalu kemudian saya ketika lagi mencari orang-orang yang bisa mengimplementasikan gagasan yang baik ini, lalu saya ketemu dengan Mbak Alisa Wahid, gitu, orang yang juga punya concern luar biasa terhadap hal ini. Jadi saya merasa beruntung dibantu oleh Mbak Alisa, dan tentu lalu kemudian ada Mbak Nur Rofiah, ada banyak kalangan lah yang ikut terlibat, sehingga lalu kemudian program bimbingan perkawinan sebagai salah satu program utama di Kementerian Agama, khususnya di Bimas Islam, itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan konsep mubadalah adalah salah satu acuan dasar yang selalu kita sampaikan. Nah, dalam forum ini saya ingin memesankan bahwa pemahaman mubadalah itu hendaknya difahami tidak statis gitu ya. Kesalingan itu kan sebenarnya sangat dinamis. Kesalingan itu bukan hanya karena relasi laki-laki dan perempuan itu memang selalu dinamis, tidak statis, maka lalu kemudian kesalingan itu juga harus dinamis, tapi juga kesadaran yang penuh bahwa perempuan dalam relasinya antara laki-laki dan perempuan itu punya kondisi biologisnya yang khas, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu ketika dia menstruasi, ketika mengandung, ketika hamil, ketika melahirkan, ketika mengalami nifas, dan ketika menyusui bayinya, itu adalah kondisi biologis yang sangat khas milik perempuan, dan karenanya kesalingan itu lalu kemudian kontekstual gitu, yang saya maknai dinamis itu, dan ini yang harus dipahami oleh oleh setiap laki-laki, oleh setiap pria, bahwa kesalingan itu senantiasa dinamis. Saya pikir ini apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman Hakim sudah bergabung di HBH Mubadalah ini. Surprise ya. Surprise. Baik, oke.